rekan-rekan media dari Hukum ID ya. Jadi PKHMK ini kan lahir tanggal 2 Juli 2021, sekarang berusia 3 tahun. Dalam usianya yang 3 tahun, PKHMK sudah mengadakan pelatihan bagi calon-calon konsultan hukum medis dan kesehatan berasal dari dokter, dokter gigi, para advokat, dan dosen. Hingga angkatan kelima ini sudah berjumlah 110 orang ya. Dan tentu juga PKHMK ada melakukan memberikan bantuan hukum ketika ada yang membutuhkan seperti keluarga pasien ya. Ada keluarga pasien yang membutuhkan perlindungan hukum dan PKHMK mengadukan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Jadi ada beberapa kasus yang ditangani oleh perkumpulan ya. Seperti baru-baru ini juga ada di Banjarmasin, Rumah Sakit Ulin, itu adalah PKHMK beberapa kita yang menangani aduan pasien ke MKDKI. Tadi kan Ketua MKDKI sempat menjelaskan bahwa ketika kita melakukan tugas terhadap rumah sakit atau tenaga kesehatan, itu seringkali kita kalah, tanda kutip. Apakah ini karena tidak memahami keilmuan tentang undang-undang kesehatan atau bagaimana? Jadi memang selama ini mengenai dunia kedokteran kan sangat tertutup ya. Bisa diketahui ini dulunya tidak pernah bisa tersentuh. Tapi dengan sudah adanya perkumpulan konsultan hukum medis dan kesehatan yang sudah mendapat pelatihan tentang apa itu hukum medis, apa itu hukum kesehatan, apa hak-hak dokter, kewajiban rumah sakit, banyak kasus-kasus yang sudah terungkap. Rumah sakit Beringadi misalnya, rumah sakit di Jakarta Selatan, rumah sakit di Kuningan, itu sudah ada beberapa rumah sakit yang dihukum oleh pengadilan, bahkan oleh MKDKI sendiri, STR ataupun SIP dokter itu direkomendasikan ke konsul kedokteran untuk dicabut. Jadi banyak untuk saat ini. Dulu memang sangat tertutup, tapi dengan adanya konsultan hukum medis ini, alhamdulillah puji Tuhan, semakin banyak advokat-advokat yang paham bagaimana cara menangani apabila ada dugaan malapraktek seperti itu. Kesehatan yang terbaru kan nomor 17, apakah juga dia diupdate keilmuan tentang undang-undang kesehatan tersebut? Jadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini kan diundangkan pada tanggal 8 Agustus. Nah, tapi mengenai keberadaan Majelis Disiplin Profesi, kalau sekarang masih MKDKI kalau belum ada PP-nya, nah itu juga diatur, tapi hanya mengenai disiplin. Kalau mengenai ganti rugi tetap harus ke peradilan perdata. Kalau ada unsur kesengajaan dari dokter ataupun tenaga medis, nah itu ke kepolisian. Tapi yang paling menarik adalah mengenai pasal bahwa direktur rumah sakit yang tidak memberikan bantuan kepada pasien yang gawat darurat itu diancam pidana 10 tahun penjara. Jadi kalau ada yang gawat darurat tapi tidak dilayani di IGD misalnya, itu terancam bisa hukuman pidana penjara sampai 10 tahun. Jadi sangat serius sebenarnya undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pasien maupun keluarga pasien. Seperti itu. Ini terakhir karena ini kan memberikan usia yang ketiga. Kira-kira ada harapan atau mungkin keinginan khusus agar PKHMK ke depannya seperti apa? Oh iya, jadi gini, kami baru-baru ini menangani kasus di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Sebelumnya ada kasus dugaan malapraktek. Nah, itu sepertinya mereka belum tahu apa itu Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ataupun MKDKI. Jadi kasus itu hanya dilaporkan ke kepolisian dan kasus itu sudah sampai 6 bulan tidak ada hasilnya. Nah, harusnya para teman-teman advokat juga menyadari dan mengetahui keberadaan daripada MKDKI. Sehingga kalau ada dugaan malapraktek, dugaan salah menangani pasien, maka harus dilaporkan terlebih dahulu ke MKDKI. Jadi harapan kami kiranya dengan bertambahnya anggota-anggota PKHMK, ini ada dari Kaltara, Kalimantan Utara, ada dari Makassar, ada dari Semarang. Nah, tentu kami berharap nanti akan ada kantor-kantor perwakilan. Jadi kalau ada perwakilan PKHMK daerah, kalau ada yang mau mengadu membutuhkan pertolongan ataupun konsultasi hukum, mereka bisa mengadukan ke PKHMK di provinsi. Nanti provinsi yang akan menyampaikan ke PKHMK pusat. Seperti itu harapan kami. Di usianya nanti yang keempat sudah akan ada beberapa kantor perwakilan. Terima kasih.